Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, setiap muslim yang berakal sehat pasti akan mendambakan sebuah pernikahan yang akan bisa menenteramkan hatinya. Dan salah satu usaha untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup ketika menikah adalah dengan memperoleh istri yang salehah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Menikah memang merupakan tujuan semua manusia ketika dewasa. Namun menikah juga tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, sebab menikah akan menentukan masa depan kita. Dan setiap orang pasti sangat menginginkan sebuah pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu pernikahan yang dapat membawa ketentraman dalam kehidupannya. Sebagai seorang laki-laki, jika ingin menikahi seorang wanita, maka hendaknya mempertimbangkan beberapa hal yang pernah dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali. Apa sajakah itu? Yang pertama, sifat an-nanah. An-nanah adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Menikah dengan wanita seperti ini akan membuat suami sulit mencapai sakinah dalam rumah tangga. Sebab wanita tipe ini suka mengeluh dan tidak mendatangkan solusi apapun. Ia justru malah menguras emosi sang suami. Tipe ini senang mengadu domba, yang sering merusak hubungan baik antara kerabat ataupun sahabat, apalagi jika yang suka diadukan oleh istri adalah orang tua suami. Lalu sifat yang kedua adalah mananah. Mananah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Menikahi wanita tipe yang ini akan membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika ia berbeda pendapat dengan istrinya, maka sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya. Apalagi jika secara ekonomi penghasilan suami ternyata lebih rendah dari. Jika ia berbeda pendapat dengan istrinya, maka sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya. Apalagi jika secara ekonomi penghasilan suami lebih rendah dari istrinya. Dan selain itu, mengungkit-ungkit kebaikan akan membahagiakan kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama. Namun perilaku mengungkit-ungkit kebaikan akan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Dan jika pahala-pahala kebaikan sudah terhapus, lalu apa bekal untuk masuk surga? Lalu yang ketiga adalah hananah. Hananah adalah wanita yang suka menceritakan
dan membanggakan orang di masa lalu. Jika ia janda, maka ia membangga-banggakan mantan suaminya. Jika ia belum pernah menikah, mungkin ia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkan dengan suaminya, atau malah mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suaminya. Dan lebih parah lagi, kalau ternyata ia pernah pacaran sebelum menikah dan malah membangga-banggakan pacarnya di hadapan suaminya. Yang keempat, haddakoh. Haddakoh adalah wanita yang keinginan belanjanya besar, mudah tertarik dengan suatu barang atau produk, dan suka meminta suami membelikannya. Pendek kata adalah boros dan konsumtif. Jika wanita sebelumnya menguras emosi suami, maka tipe yang ini adalah tipe wanita yang menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang yang kaya, namun boros tetap tidak baik dan tidak disukai dalam agama Islam. Apalagi jika suaminya orang yang pas-pasan atau miskin. Dan betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan yang haram gara-gara permintaan istri yang berlebihan. Lalu yang kelima, barakoh. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada dua makna al-barakoh. Yang pertama, ia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari, meskipun demi tampil memikat di depan suami. Namun berhias sepanjang hari itu termasuk sikap yang berlebihan. Berlebihan dalam belanja kosmetik, berlebihan dalam memanfaatkan waktu yang akhirnya mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya, apalagi jika niatnya bukan untuk suami. Kemudian makna yang kedua adalah wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung dirinya sendiri, atau dengan kata lain, wanita yang suka bersedih. Bagaimana rumah tangga bisa sakinah, mawadah, warahmah kalau sang istri suka berbuat demikian? Yang keenam, asyaddakoh. Ini adalah tipe wanita yang suka banyak bicara. Hampir semua hal dikomentari, dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat. Ada hal yang wajar saja dikomentari, apalagi jika ada suatu kesalahan. Menikahi wanita tipe ini sulit bagi suami menemukan kedamaian karena semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar sang istri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 6 hal yang menjadi nasihat Imam Al-Ghazali untuk para lelaki sebelum menikahi seorang wanita. Semoga sahabat-sahabatku semua, khususnya yang belum menikah, dihindarkan Allah dari calon istri dengan tipe-tipe tersebut, dan semoga kalian bisa mendapatkan jodoh terbaik yang solehah sehingga terwujud keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.